Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Robiatul Adawiyah. Terima kasih sudah mengklik video ini. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk yang lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh. Amin amin ya robbal alamin. Seneng banget rasanya bisa upload video lagi meskipun telat banget ya teman-teman. Nah, di sini juga aku mau minta maaf karena sebenarnya ini video udah lama banget dari awal Mei aku bikin, tapi baru aku bisa edit dan upload sekarang. Dan aku juga mau minta maaf untuk kelanjutan video yang budget plan untuk THR itu nggak aku up. Jadi mungkin nanti bakal aku share di tab komunitas aja. Nah, karena berhubung Lebaran itu jatuhnya di awal bulan Mei gitu. Jadi aku ngerasa ribet aja gitu kalau misalkan aku harus edit dan upload video. Di samping itu aku juga kan punya anak kecil, terus aku juga fokus untuk halal bihalal dan kemarin itu sempat bukan mudik sih, jadi kayak ya ke rumah nenek gitu. Ya, jadi aku cuman sempat untuk tag videonya aja, belum sempat aku edit dan apalagi upload gitu ya. Nah, jadi di sini aku tuh mau share budgeting di bulan Mei. Untuk pemasukan dari gaji suami masih tetap sama ya, dan alhamdulillah di sini naik jadi 3.750.000. Nah, untuk pembagiannya biaya hidup, tabungan, dan hiburan itu aku nggak mengacu ke 50-30-20, tapi untuk biaya hidup karena aku menurut aku sih ya udah cukup gitu ya dengan budget atau enggak nominal yang sekarang. Makanya aku mau coba dulu aja dinaikin sedikit. Jadi 1.800.000 atau 48%-nya gitu. Terus untuk hiburan aku jadi 525.000 atau 14%-nya. Dan sisanya itu aku masukin ke tabungan dan giving atau sedekah. Nah, ini juga kan masih baru ya, suami aku itu naik gajinya dan aku juga masih baru untuk ngatur budget dengan nominal segini. Jadi di sini aku mau coba dulu aja dengan budget sekian. Nah, nanti kalau misalkan ternyata memang di biaya hidup kurang, aku pasti rubah di bulan selanjutnya. Atau aku kan budgetingnya itu mingguan ya teman-teman. Jadi untuk minggu pertama itu semuanya aku bagi sesuai per minggunya gitu. Nah, kalau misalkan ternyata masih ada yang kurang, bisa aja aku rubah di minggu selanjutnya. Jadi gitu teman-teman. Nah, di sini untuk kategori biaya hidup itu aku bagi lagi jadi beberapa kategori. Ada untuk makan atau food, itu per bulan jatahnya itu 500.000 atau per minggunya 125. Untuk groceries itu 300.000, per minggunya 75.000. Di sini naik karena aku masukin beras ya ke groceries itu. Terus untuk transport 100.000, jadi per minggunya 25. Untuk tagihan itu untuk wifi, BPJS, dan abonemen parkir di tempat kerja suami 500.000. Untuk utilities 200.000, untuk household 50.000, medical 50.000, dan untuk 100.000. Nah, biasanya untuk di minggu pertama itu aku bedain nominalnya. Lalu di minggu kedua, ketiga, dan 4 itu biasanya menyesuaikan aja dari sisa anggaran gitu. Oke, ini aku udah selesai untuk bikin budgetnya. Sekarang aku mau cash stuffing, langsung aja masukin uangnya untuk di minggu pertama di bulan Mei. Nah, jadi teman-teman, aku balik lagi ke metode mingguan karena kemarin itu kan pas Ramadan, jadi aku
pakai yang sebulan aja gitu karena aku kan stok untuk meal planning buat sahur ya. Nah, aku balik lagi ke metode mingguan. Kenapa? Karena kemarin itu si budgeting April itu abis banget, nggak ada sisa teman-teman ya. Terus aku juga ngerasa sedikit over dalam belanja, apalagi belanja untuk keperluan makanan. Jadinya di bulan April kemarin itu aku nggak ada uang buat ditabung, kecuali ya ini koin-koin ini aja. Ya biasanya sih tiap minggu tuh ada gitu ya untuk kayak sisa 2000-an buat aku masukin ke challenge 2000, tapi ini tuh nggak ada banget. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, kita mulai lagi aja ya di bulan Mei ini. Nah, untuk groceries di minggu ini dapat 75.000. Kalau sebelumnya itu di 50.000 dan aku ngerasa itu masih kurang untuk sekarang-sekarang, jadi aku tambahin. Terus untuk kategori food juga ini naik jadi 125 karena aku pengen nambahin untuk beli buah-buahan atau nambahin untuk beli cemilan gitu ya, untuk kerupuk mungkin kayak gitu. Nah, terus untuk transport itu seperti biasa 25.000 ya, meskipun harga Pertamax naik, aku bakal tetap di 25.000. Terus untuk spending atau bekal suami dan jajan itu 100.000. Oke, udah selesai untuk budget mingguannya. Nah, sekarang aku mau langsung ke binder yang kedua. Nah, ini adalah sinking fund jangka panjang. Untuk kategori yang pertama itu ada investment atau investasi. Untuk kali ini aku bakal masukin 10.000. Seperti biasa aku tandain ya teman-teman. Nah, jadi sekarang untuk investment totalnya ada 360.000 rupiah. By the way, ada yang tanya untuk goals dari tracker investment itu 2 juta ya teman-teman, tapi aku isinya nggak begitu buru-buru, nyantai aja. Jadi kalaupun misalkan akhir tahun nggak keisi 2 juta ya seadanya aja. Nah, selanjutnya untuk emergency fund kali ini dapat 50.000. Nah, kalau untuk emergency fund ini aku udah targetin dalam tahun ini tuh harus kekumpul 3 juta ya sampai di jar terakhir. Sedangkan itu ada ekstra. Jadi kalau misalnya aku ada rezeki lebih ya aku isi aja gitu. Dan targetnya itu 3 juta. Jadi untuk emergency sekarang totalnya ada 1 juta 100 200 300 2 4 5 1 juta 1.350.000 untuk di emergency fund atau di dana darurat. Nah, selanjutnya ada kategori tuition atau dana pendidikan anak. Di sini kali ini dapat 50.000 rupiah. Nah, untuk dana pendidikan anak juga aku ada targetnya tahun ini tuh bisa kekumpul 2 juta. Dan untuk di trackernya itu aku bikin atau enggak masukin gambarnya itu yang topi wisuda, dan tiap topi wisuda itu nilainya adalah 25.000 rupiah. Jadi ini aku tandain 2 ya teman-teman. Nah, sekarang untuk dana pendidikan anak totalnya ada 1 juta 50 70 90 110 125.000. 1 juta 125.000 rupiah. Selanjutnya untuk pajak dan tahunan, di sini aku mau isi 65.000 rupiah. Jadi untuk pajak dan tahunan ini aku bakal isi di minggu pertama di awal bulan aja. Nah, di sini ada uang 50.000. Jadi aku simpan ke cash tray dan aku ambil 115.000. Nah, untuk pajak dan tahunan ini aku bagi ya ada 3 tracker. Jadi yang pertama itu untuk pajak kendaraan atau pajak motor aku. Nah, di situ tuh udah ada
nominalnya. Kalau misalkan disatuin itu pokoknya totalnya jadi 65.000. Terus untuk SIM suami aku dan untuk langganan Disney Plus Hotstar. Sebenarnya untuk Disney Plus Hotstar yang kemarin itu aku nggak beli yang 1 tahun, tapi aku belinya yang 6 bulan dulu. Karena aku tuh nggak tahu ya, ternyata yang 1 tahun tuh masih ada, tapi nggak di aplikasi My Telkomselnya gitu. Aku tuh sempat lihat di kayak Shopee gitu, makanya mungkin next aku bakal cari di marketplace yang lain gitu. Selanjutnya untuk vacation dapat 25.000 dan ini belum aku bikin trackernya teman-teman. Jadi mau langsung aku masukin aja. Terus untuk kategori Id atau untuk Idul Fitri kali ini dapat 50.000. Dan ini aku masih pakai tracker yang lama karena aku bikin tracker yang barunya itu di bawah tracker yang lama. Nah ini tiap satu ketupatnya itu nilainya 50.000. Jadi totalnya semoga aja bisa mencapai target 1 juta gitu ya di Idul Fitri tahun depan. Selanjutnya untuk giving minggu ini dapat 200.000. Nah seperti biasa nggak aku hitung ya teman-teman, langsung aku masukin aja. Oke, udah beres untuk sinking fund jangka panjang. Selanjutnya aku mau isi untuk binder sinking fund jangka pendek. Di kategori pertama ada bills atau kali ini dapat 125.000 seperti biasa. Nah, untuk tagihan bulan Mei juga pada saat aku take video ini belum aku bayarin. Jadi ini si saldonya itu masih banyak ya teman-teman. Oke, aku rapihin dulu. Ini aku agak sedikit ribet gitu ya. Dan sekarang untuk tagihan ada 100, 200, 300, 400, 45, 47, 49, 500, 510.000. 510.000 untuk di kategori bills atau tagihan. Nah, selanjutnya di sini ada kategori utilities. Untuk yang belum tahu, jadi kategori utilities itu aku pakai untuk bayar listrik, sampah, air, gas, galon, dan pulsa. Dan untuk kategori utilities sekarang totalnya sudah ada Rp75.000. Untuk selanjutnya kategori household atau rumah tangga. Ini tuh aku pakai untuk beli perlengkapan atau barang-barang rumah tangga gitu ya. Nah, kali ini dapat 20.000. Jadi untuk household sekarang totalnya ada 40.000. Selanjutnya untuk medical atau kesehatan. Untuk kali ini dapat 10.000. Jadi untuk kesehatan sekarang totalnya ada Rp34.000. Selanjutnya ada kategori kids atau anak. Kali ini dapat Rp25.000. Dan sekarang totalnya ada 26.000. Oh ya, by the way, kalau misalkan saldonya itu berkurang jauh dari video minggu sebelumnya itu karena memang ada pengeluaran ya teman-teman. Nah untuk kategori fun aku nggak main Save Poly Challenge, aku langsung masukin aja 20.000. Jadi sekarang untuk saldo akhirnya ada 120.000. Untuk personal kali ini cuma dapat 5.000 aja. Dan sekarang totalnya ada 50, 70, 90, 95, 97 dan 99.000 rupiah. Nah, untuk kategori yang terakhir ini ada miscellaneous atau bermacam-macam atau lain-lain gitu ya, dana untuk lain-lain. Kalian dapat 10.000 dan sekarang totalnya ada 120, 40, 50, 55, 57, 58. 158.000 untuk kategori miscellaneous. Nah, aku udah selesai teman-teman untuk budgeting dan cash stuffing di Mei minggu ke 1. Nah ini ada sisa uang koin di bulan April, jadi mau aku masukin aja ke toples uang koin. Seperti biasa, ini aku mau pisahin dulu untuk nominal 1.000 dan 500-nya.
Nah ini untuk koin 1000-an lumayan sih udah terkumpul ya, meskipun sebenarnya agak lebih lama terkumpulnya dibanding koin 500 karena ya nggak tahu sih untuk dapetin 1000-an itu di daerahku itu susah, banyaknya itu ya 500-an. Nah ini untuk koin 500-an juga udah mulai terkumpul banyak. Alhamdulillah. Oke, udah selesai ya. Nah, jadi teman-teman, segitu dulu aja untuk video aku kali ini. Jangan lupa kalau misalkan kalian suka, kalian boleh like, jangan lupa tinggalkan komentar dan pencet tombol subscribe-nya untuk yang belum subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.